Shalom, selamat pagi jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu dalam ibadah Rabu tanggal 18 Desember 2024 pagi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 44 ayat 5. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu yang senantiasa memberkati hidup kami. Pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami dan kami akan mendapat bekal dari-Mu Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini. Kuatkanlah kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan berkatilah waktu kami saat ini, agar kiranya firman-Mu mampu mengendalikan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 16, begini dikatakan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Dalam bahasa Batak dikatakan, Sai manatap do mata ni Jehovah, tua kapartigor, jala pinggolna tu angguk nasida. Demikian dikatakan dalam nats tersebut. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana seseorang atau seorang orang tua, ataupun seorang guru, ataupun seorang kepala bagian dan yang lain sebagainya selalu memiliki atau mempunyai seseorang untuk diperhatikan secara khusus, dan tentunya ada saja yang membuat dia memperhatikan seseorang itu secara khusus. Bisa saja itu oleh karena kekeluargaan, oleh karena keahlian, oleh karena kerajinan, oleh karena pandangan dari keindahan fisik dan yang lain sebagainya, atau juga karena komunikasi dan hubungan di mana ada sesuatu yang mengikat, dan itu akan menjadi bahan untuk mereka selalu memperhatikan seseorang. Dan tentunya begitu jugalah dengan Allah Tuhan kita yang selalu memperhatikan dan memberi perhatian kepada orang-orang yang dalam catatan ini dikatakan orang-orang benar, orang-orang yang mendapat pembenaran dari Tuhan, orang-orang baik dan orang-orang yang berjalan dan searah dengan firman Tuhan. Dan kita melihat dalam firman ini, dalam ayat Batak pun dikatakan, Sai manatap do mata ni Jehovah tuaka partigor. Orang benar, partigor dalam konteks firman ini sesungguhnya tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang benar. Tetapi mereka ini mendapat perhatian dari Tuhan. Orang-orang memang tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang benar oleh karena pelanggaran
atau oleh karena dosa-dosa yang dikerjakan manusia di muka bumi ini. Tetapi Tuhan telah menentukan orang untuk mendapat pembenaran oleh karena kasih Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga meskipun manusia itu berdosa telah mendapat pembenaran dari Tuhan. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang jadi mendapat atribut sebagai orang yang benar. Dalam arti kata bahwa meskipun orang-orang tidak ada yang bisa dibenarkan, tetapi pembenaran itu sendiri datangnya dari Tuhan Yesus Kristus oleh karena penebusannya. Ya tentunya orang-orang yang sudah mendapat penebusan itu juga sudah mendapatkan kelayakan di hadapan Tuhan ketika mereka itu berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepadanya sebagai umat pilihan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan orang-orang yang mendapat karunia itu akan mengupayakan hidup menjadi orang yang beriman dan selalu taat kepada Tuhan. Dan orang yang selalu menjaga dirinya, orang-orang yang selalu memelihara pembenaran Allah itu, yang membentuk karakter hidupnya menjadi orang baik, orang-orang yang berjalan di arah yang baik sesuai dengan hukum Tuhan dan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan dalam hal ini orang benar memiliki cara hidup yang baik, dan orang yang berbuat baik itu tentunya memiliki sikap hidup berkarakter yang baik. Setiap saat mereka selalu memperhatikan apa yang sudah menjadi bagian dari aturan-aturan daripada Tuhan. Dan mereka akan selalu memperhatikan apa yang menjadi hukum Tuhan. Dan mereka akan selalu mendapat perhatian dari Tuhan tentang bagaimana kehidupan mereka menghadapi dalam setiap langkah mereka. Tentunya pastinya akan adanya kesulitan, akan adanya pergumulan, akan adanya pertentangan di tengah-tengah masyarakat dan yang lainnya. Namun mereka tidak akan pernah akan menjadi takut oleh karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan sesungguhnya dalam firman ini juga Tuhan menjanjikan bahwa perhatiannya akan dikhususkan kepada orang-orang yang benar, akapartigor, yang berjalan sesuai dengan apa yang disarankan oleh Tuhan. Sebab Tuhan, mata Tuhan, telinga Tuhan akan selalu memperhatikan dan mendengarkan teriak orang-orang yang benar. Teriak minta tolong. Mendengarkan jeritan, mendengarkan tangisan, mendengarkan doa, mendengarkan harapan. Jadi jangan takut saudara-saudara menjadi orang yang benar. Gabe halak partigor. Meskipun sesungguhnya orang-orang yang selalu berjalan dalam kebenaran, hak halak partigor, pasti tidak lepas dari deraan, kesulitan, dan juga pertentangan, dan juga persoalan dalam hidup, akan mendapat kesulitan. Tetapi oleh karena Tuhan sendiri di pihak orang-orang benar, maka kita tidak perlu takut. Karena Tuhan akan selalu menjaga, merawat, memperhatikan, dan juga memberi jalan keluar atas setiap persoalan yang ada. Oleh karena itu saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, dalam firman ini Tuhan memperhatikan orang benar. Tuhan maha melihat dan maha mendengar apa yang terjadi dan apa yang menjadi bagian dari kesulitan-kesulitan yang kita katakan tersebut. Maka dengan ini, sebagaimana kita dalam waktu-waktu mempersiapkan pesta Natal dan sekaligus mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, maka jangan cemas dan jangan takut. Itulah pesan Allah kepada Maria juga ketika dia akan menghadapi hal-hal yang di luar dugaannya yang pernah dia tidak pikirkan sama sekali. Tetapi Tuhan sudah datang kepadanya dan dia harus menjadi perantaraan perencanaan Allah untuk melaksanakan penyelamatan di tengah-tengah dunia ini dengan segala risiko yang harus dia tanggung. Tapi ada hikmahnya sebab dia percaya bahwa Tuhan memperhatikan segala hal dan Tuhan tidak akan pernah melakukan hal yang memalukan
bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang selalu bisa kami andalkan. Kami sebagai umat-Mu yang selalu berusaha hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami dan menguatkan kami. Sebab sangatlah sulit menjadi orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Tetapi dengan jaminan-Mu Tuhan yang selalu menjaga, memperhatikan, mendengarkan setiap orang yang benar di hadapan-Mu. Itu adalah sukacita bagi semua orang yang percaya kepada-Mu. Sebab Engkau selalu datang melawat umat-Mu. Kami telah mendengar dan melihat melalui kabar baik yang sudah kami dengarkan selama ini dan seterusnya, bahwa Engkau selalu memperhatikan orang-orang yang Engkau benarkan, dan Kau akan datang dengan segala cara, bukan untuk mempersulit, tetapi untuk memberikan kehidupan dan jaminan keselamatan. Entah seperti apa yang kami pikirkan tentang keselamatan, tetapi rencana-Mu Tuhan selalu yang terbaik buat hidup kami. Dan kami tidak akan kesulitan dalam hidup kami di hadapan-Mu juga. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kiranya kami terus dimampukan karena kami juga memiliki kehidupan dalam perencanaan Tuhan semasa kami di dunia ini dan setelah kami berlalu dari dunia ini. Maka senantiasa jaga dan lindungilah kami Tuhan, agar kami dimampukan untuk menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Karena kami sudah menerima pembenaran-Mu Tuhan melalui penebusan-Mu. Maka bantulah juga kami Tuhan menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak yang Kau perkenankan. Sertai kami sepanjang hari ini untuk melakukan kegiatan kami, aktivitas kami semuanya. Berkatilah setiap pekerjaan, berkatilah seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh orang yang mengandalkan-Mu ya Tuhan, agar kiranya mendapat kehidupan yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, penuhilah hidup kami dengan berkat-berkat-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.